Selamat mendengarkan podcast ini. Shalom saudara, salam sejahtera dalam kasih Kristus. Kebenaran hari ini berjudul berbasis kehidupan yang akan datang. Saudaraku, setiap orang berpikir dan bertindak berdasarkan filosofi hidupnya. Bagi orang beragama, berdasarkan ajaran yang diyakininya sebagai kebenaran. Kebenaran yang diyakini melahirkan berbagai model atau gaya hidup. Sebab kebenaran yang diyakini tersebut membangun suatu basis berpikir. Basis artinya asas, dasar. Kalau dalam dunia militer, basis menunjuk pangkalan tempat pasukan atau tentara mulai melakukan operasi menggempur musuh atau bertahan menghadapi serangan musuh. Basis biasanya merupakan tempat di mana ada gudang persenjataan dan persediaan logistik serta tentara dikumpulkan. Adapun berbasis artinya menjadikan sesuatu sebagai basis, artinya sebagai pijakan dalam berpikir. Hal ini yang membentuk gaya hidup dan dasar dalam melakukan segala tindakan. Dengan demikian, basis berpikir ini menentukan kualitas hidup seseorang di hadapan Allah dan menentukan kekekalannya. Ada dua basis berpikir dalam kehidupan manusia. Pertama, basis berpikir pada kehidupan di dunia hari ini, di bumi. Kedua, basis berpikir pada kehidupan yang akan datang, ya, di langit baru, bumi baru, ya. Jadi ada basis berpikir pada kehidupan di dunia hari ini, di bumi. Yang kedua, basis berpikir pada kehidupan yang akan datang di langit baru, bumi baru. Saudaraku, bagi orang percaya atau umat pilihan, harus menentukan atau memilih satu dari dua pilihan, ya. Harus memilih salah satu, tidak bisa, tidak boleh dua-duanya. Dan memang kita tidak bisa berpijak kepada dua-duanya. Umat pilihan diproyeksikan oleh Allah untuk menjadi anggota keluarga kerajaan, yaitu menjadi anak-anak Allah yang akan dimuliakan bersama-sama dengan Tuhan Yesus dan memerintah bersama-sama dengan Yesus di dalam kerajaannya. Itulah sebabnya orang percaya harus berbasis pada dunia yang akan datang seperti Yesus. Ketika Yesus dibawa ke atas gunung dan ditawari keindahan dunia, Yesus dibujuk untuk memilih basis berpikir dunia hari ini. Yesus memiliki dunia yang akan datang. Ya, Yesus dibujuk untuk memiliki basis berpikir dunia hari ini. Tentu Yesus menolak, sebab Yesus memiliki dunia akan datang berbasis pikir kerajaan Bapa, di mana dirinya akan menjadi raja di langit baru, bumi baru nanti, dalam ketertundukan kepada Allah Bapa, di mana Yesus menjadi kemuliaan bagi Allah Bapa. Dunia di mana penghuninya tidak hidup dalam ketertundukan mutlak kepada Allah bukanlah surga. Dalam hal ini surga memiliki dua pengertian. Yang pertama, lokasi dan sarana. Yang kedua, suasana atau atmosfer di mana ada ketertundukan mutlak dalam pemerintahan Allah. Kalimat datanglah kerajaanmu bukanlah dalam arti pertama, melainkan kedua, yaitu menghadirkan pemerintahan Allah atau menghadirkan kehidupan dalam ketertundukan mutlak kepada Allah. Keindahan yang diciptakan sempurna menjadi rusak, ya, di bumi ini ketika pemerintahan Allah tidak diselenggarakan. Nah, nanti di langit baru, bumi baru, keindahan dunia ini diulang dalam suasana pemerintahan Allah. Dalam suasana pemerintahan Allah. Menjadi anak-anak Allah yang tinggal di kerajaan, di mana setiap insan ada dalam ketertundukan kepada Allah Bapa, itu rencana kekal dan rencana besar Allah sejak dunia diciptakan. Jadi memang Allah merancang menjadikan manusia ini anak-anak Allah yang akan mendiami negeri di mana semua penghuninya hidup dalam ketertundukan kepada Allah. Oleh karenanya Allah memberi keselamatan di dalam atau melalui Yesus Kristus.
Dari hal ini bisa dimengerti mengapa dalam Efesus pasal 1 ayat 4 dan 5 firman Tuhan mengatakan, sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Ya, dalam kasih Allah telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya. Nah, saudaraku, pada umumnya agama-agama dan kepercayaan masih berbasis pada kehidupan hari ini di bumi. Ya, walaupun tentu saja kehidupan di surga juga menjadi pengharapan setelah mati. Tetapi pada dasarnya tidak menjadi basis berpikir satu-satunya. Paling tidak mereka berjejak pada dua basis tersebut. Hidup di bumi, di dunia hari ini, dan nanti kalau mati di surga. Tentu saja ada sebagian mereka yang berbasis di dunia akan datang. Ya, ada juga agama yang berbasis di dunia yang akan datang, tapi tidak memiliki kejelasan seperti yang Alkitab Perjanjian Baru kemukakan. Seperti misalnya agama Yahudi yang berbasis pada dunia hari ini. Orientasi kehidupan mereka masih terletak di dunia. Kehidupan keberagaman bangsa Israel masih berbasis pada dunia ini, di bumi ini. Itulah sebabnya mereka mempersoalkan bagaimana memiliki tanah yang berlimpah susu dan madu, memiliki kejayaan, ya, memiliki kejayaan, kerajaan yang jaya, maksudnya kelimpahan materi, dan segala sesuatu yang masih berorientasi pada pemenuhan kebutuhan jasmani. Namun demikian juga ada harapan di balik kubur, mereka bisa menikmati kehidupan yang lebih baik atau surga. Ketika Yesus berkata, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, sebenarnya maksud perkataan Yesus tersebut adalah bahwa orang percaya harus berbasis pada kehidupan di dunia yang akan datang. Sebelum mengucapkan kalimat ini, Yesus berbicara mengenai fokus atau orientasi hidup. Yesus berkata, kumpulkan harta di surga, bukan di bumi. Sebab di mana ada hartamu, di situ hatimu berada. Artinya Tuhan menghendaki orang percaya itu menyeberangkan hatinya. Menyeberangkan hatinya dari bumi ini ke langit baru, bumi baru, sebelum meninggal dunia. Sehingga basis berpikirnya memang hanya dunia yang akan datang. Sama sekali bukan dunia hari ini di bumi ini. Ucapan Tuhan Yesus jelas kok. Jangan mengumpulkan harta di bumi, jangan. Ya, di bumi ini mengengat dan karat bisa merusakkan, pencuri membongkar serta mencurinya, tapi kumpulkan harta di surga. Jelas di mana ada hartamu, di situ hatimu berada. Banyak orang Kristen yang pikirannya belum diseberangkan ke surga. Padahal jelas sekali Yesus berkata, di mana ada hartamu, di situ hatimu berada. Nah, pernyataan Yesus ini sebenarnya berbicara mengenai basis berpikir. Orang yang berbasis pikiran di dunia akan datang, itu bisa hidup di hadirat Allah. Tidak mungkin orang yang masih berbasis dunia hari ini di bumi ini bisa hidup di hadirat Allah. Tidak mungkin, sebab orang yang hidup di hadirat Allah adalah orang-orang yang sudah berbasis dunia yang akan datang. Nah, kiranya kebenaran hari ini memberkati kita sekalian. Sola Gracia.